Wis gini nih ya. Tukang parkir, aku tukang parkir. Tukang parkir. Orang masjid. Orang masjid sekarang ini. Harus subuh besok mulai dari sekarang lah kita harus. Angel. Iku yang sing turu kan berarti tang. Selamat pagi, masih tetap semangat, suara hilang. Pagup. Aja. Wajah lelah, wajah ngantuk, ya wajah lelah. Ya, semanis kehidupan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Pengurus Masjid Babul Ihsan. Kepada Pak Ketua kami persilakan. Kami menyebut dari para bapak-bapak sekalian, terutama para pejuang subuh pada pagi hari ini. Mungkin masih banyak kurangnya. Sekali lagi saya selaku wakili dari pengurus Masjid Babul Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah provinsi dalam melaksanakan
syariat sholat safari subuh. Mudah-mudahan ini kedepannya kami Masjid Wakuf Ihsan terus meningkatkan berjamaah sholat subuh untuk tentunya lebih ramai lagi di Masjid Wakuf Ihsan ini. Saya kira hanya tidak bisa sampaikan dan tidak perlu mukadimah. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama mendengarkan dan mengikuti sambutan dan arahan Bapak Gubernur Jambi yang terhormat Bapak Dr. Haji Al-Haris S.Sosima kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Babul Ihsan dan seluruh jemaah yang saya hormati, tuan-tuan guru, para alim, para ulama, khususnya warga RT RT 26 Kelurahan Kalambakung yang saya muliakan. Saya juga dengar rombongan ada ketua MUI, ketua DMI, kemudian juga NU Muhammadiyah, kemudian juga ketua BKPRMI, pejuang subuh, dan rombongan kami yang kami cintai sekalian. Yang saya hormati juga seluruh jemaah sekalian yang Allah muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinnya lah pada subuh kali ini kita masih bisa hadir sholat berjamaah, menghirup udara, bersalam-salaman. Artinya Allah masih meridhokan kita masih hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan waktu yang tinggal singkat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tidak ada yang tahu kepastian kapan ajal kita Allah panggil, kapan Allah malaikatnya menjemput ajal kita. Ya, dan tentu semuanya Allah lah yang tahu. Tugas kita adalah menyiapkan diri kita, amal ibadah kita, taubat kita untuk menghadap kapan panggilan itu datang. Yang pasti semuanya kita Allah panggil nantinya. Jemaah yang hormat sekalian, saya juga mohon doa ini subuh ini, pagi ini jam 6 Pak Wakuf bertolak ke Makkah dan rombongan 14 orang. Mudah-mudahan beliau sehat, selamat dan beribadah melaksanakan ibadah umroh dan kembali ke tanah air dengan selamat tentunya. Amin. Ya Allah. Yang kedua, tujuan daripada kami seperti subuh ini jemaah sekalian tak lain tak bukan, yang pertama adalah menciptakan silaturahmi di antara pemimpin dengan umatnya. Yang kedua, kita ingin mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid, ya mas sekalian. Karena banyak saya tidak tahu ini masjid megah Pak RT, mewah. Pertanyaannya berapa jumlah saf subuh biasanya? Ramai apa tidak? Nah, kalau warga RT ini berapa jumlahnya misalnya? Kalau 1000 misalnya jumlah penduduk RT ini, kalau 30% saja yang sholat subuh di sini penuh masjid ini, Pak. Ya kan? Nah, sementara pengurus ini kerjanya mikir masjid terus, ingin besar-besarkan, bikin tempat wudhu yang bagus, pokoknya yang mantap lah, ya kan? Nah, kami ingin supaya semangat orang mendirikan masjid juga diikuti oleh semangat orang untuk sholat di masjid, meramaikan masjid. Jangan semangat bikin masjidnya makin besar, tapi isinya semakin kecil. Nah ini, makanya penting
Kami ingin mengajak masyarakat, mari kita makmurkan masjid yang kita cintai ini. Yang ketiga, kami juga mengajak para kepala sekolah agar sekolah-sekolah ini bagaimana menanamkan sholat berjamaah di sekolahnya masing-masing. Paling tidak subuh ini anak-anak sekolah juga diaten sholat subuh, ikut karena ada rapor subuhnya. Nah, agar apa? Agar kita menyiapkan generasi muda, anak-anak kita ini untuk rajin sholat dan tidak lupa dengan 5 waktunya. Karena hari ini krisis yang melanda kita ini adalah krisis mental, akhlak. Berapa banyak anak-anak kita yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif, dari mulai geng motor, begal, judi online, kemudian fenomena-fenomena lain, termasuk juga banyak anak-anak kita hari ini yang melawan orang tuanya, tidak patuh lagi sama orang tuanya. Apa ibu lihat di media sosial, anak-anak kadang-kadang hanya karena minta pulsa saja ke ibunya tidak diberikan, yang marah luar biasa, ada yang mukul ibunya. Artinya fenomena ini hari ini ada suatu krisis mental anak-anak kita yang perlu kita benahi bersama-sama. Kalau dulu kita waktu kecil sangat patuh, kalau kita dulu generasi kita ini, generasi yang sekarang ini tidak perlu dimarah ayah ibunda kita. Dilihat mata saja takut kita dulu, Pak. Sekarang mohon maaf, ya makin dipukul makin melawan sekarang ini, beda. Nah, karena itu ya tugas kita ini, mari kita benahi semua. Kita sudah mulai bagaimana kita mulai merancang supaya keluarga kita, anak-anak kita sudah mulai kita benahi kehidupannya. Karena kita harus mewariskan anak-anak kita bukan harta yang banyak, tapi anak-anak yang soleh, soleha. Karena mereka lah nanti yang akan mendoakan kita nanti ketika ayah bundanya wafat, tentu mereka lah nanti yang akan mendoakan kita nanti di hari-hari mendatang. Jadi kalau Makassar mulai minggu depan pilih masjid yang di pinggir-pinggiran, ya, jangan lagi di kota terus arah ke Muaro Jambi, Seberang misalnya kan. Cari masjidnya yang kurang bagus, ya nyumbang besar situ. Kalau masjidnya nggak bagus, paling 10 juta paling keluar kan. Nah, karena banyak dampaknya, ada multiplier. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan dan arahan Gubernur Jambi. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ustaz Ramli M.A. kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Besarka, yang terhormat Bapak para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, Bapak Ketua DMI Provinsi Jambi, Bapak
Bapak Ketua MDMI, yang Pak Gubernur Ketua DMBI, Dunia Melayu, Dunia Islam. Mungkin besok subuh keliling pakai Melayu kan? Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita hari ini kita berada di Masjid Babul Ihsan. Babul artinya pintu, ihsan adalah kebaikan. Tapi ihsan dalam bahasa Arab itu lebih dominan kepada kebaikan hati. Dia merangkum pada 3 hal pokok, yaitu kedekatannya kepada Allah, kemudian kebaikannya kepada sesama manusia, dan kebagusan akhlak dan budi pekertinya. Jadi saya yakin masyarakat yang berada menjadi jamaah Babul Ihsan ini adalah orang-orang yang baik. Kedekatannya kepada Allah, dalam kata-kata ihsan dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat akan Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, engkau menyadari, engkau meyakini bahwa Allah yang melihat engkau. Dalam konteks yang kedua, dia selalu baik kepada kedua orang tuanya, sesama temannya, sesama sahabatnya. Dalam hal berikutnya, ihsan itu dia menjadi orang yang senantiasa ikhlas dalam berbuat, senang bersedekah, menjaga perasaan orang lain, mengalah dan sabar di semua keadaan. Mudah-mudahan insyaallah kita benar-benar menjadi khalaqal insana fi ahsani taqwim, manusia yang sebaik-baik bentuk. Hadirin dirahmati Allah, betul kata Pak Gubernur, kita ini hanya menunggu waktu. Dalam istilah kata-kata hikmah itu sudah dikatakan al-insan ya'ti bila syai'. Manusia itu datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Summa yas'a min ajli bila syai'. Kemudian dia berusaha berikhtiar untuk mengumpulkan segala sesuatu. Summa yatruku kulla syai'. Kemudian setelah dikumpulkan dia tinggalkan segala sesuatu itu. Summa yazhabu bila syai', dan dia meninggal tanpa membawa apa-apa. Yang lebih parah adalah summa yuhasabu min kulli syai', dan dia akan dihisab terhadap sesuatu yang telah dia kumpulkan tadi. Maka oleh karena itu ya dunia ini macam inilah. Ya, siang berakhir dengan tenggelamnya matahari, ya, malam berakhir dengan terbitnya fajar. 1 tahun 360 hari. 1 bulan bisa 28, 29, 30, 31. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Itu berputar seperti itulah. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Allah bergantikan hari-hari di antara manusia. Yang berbeda adalah sejarah yang dicatat dalam perputaran hari itu. Mungkin bagi orang-orang tertentu subuh ini biasa-biasa saja, tapi bagi orang-orang lain bisa jadi ini adalah suasana yang sangat berkesan dalam sejarah kehidupannya. Ya, mungkin kita tidak tahu kapan lagi Pak Gubernur bisa ke masjid kita ini. Saya sudah berapa kali pengen sampai kepada beliau, belum nyampe. Mudah-mudahan dapat giliran dapat minggu depan Pak. Kalau kira ya. Ya. Oleh karena itu jangan kita biasa-biasa saja dunia ini, ya dah. Biasa saja agar kita hidup ini tidak terbebani dengan hal-hal di luar kendali kita. Kita tidak perlu memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak mungkin dapat kita ubah. Maka yang dibutuhkan adalah
syukur di semua nikmat, sabar di semua ujian, sehingga tidak perlu banyak persyaratan untuk berbahagia. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin berbahagia, berusahalah sedapat mungkin untuk tidak berkehendak terhadap banyak hal. Semakin tidak banyak kehendak hidup, insya Allah walaupun rumah sempit akan terasa lapang. Mungkin orang menganggap kita miskin, tapi kita tidak pernah merasa miskin. Kita mungkin di bawah, tapi tidak pernah merasa rendah diri. Kita pun di atas, tidak merasa sombong, karena semuanya pada akhirnya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu kadang-kadang lebih hebat ayam daripada manusia kalau sudah mati, ya Pak? Manusia kalau sudah mati almarhum, almarhumah. Ayam kalau sudah mati baru terkenal. Ayam geprek, ayam panggang, ayam kecap. Jadi biasa-biasa ya. Jadi kadang-kadang jadi jangan hidup di buat orang tersinggung. Biasa dong ya. Biasa. Kalau banyak kehendak, karena orang yang jiwanya lapang, hatinya bersih, pikirannya jernih, hidupnya akan menjadi ceria. Orang yang hidupnya ceria selalu bergembira di semua keadaan. Biasanya wajahnya akan lebih muda daripada usianya. Ya, ada orang umur sudah 60 tahun, tapi wajahnya kayak umur 40, kayaknya ceria. Ya. Coba tengok wajahnya Bapak Sekjen DNB, Pak Kiai Haji Rusli Adam. Saya tidak dapat membedakan kapan dia lagi susah, kapan dia lagi banyak duit. Sama bawaannya. Kalau saya kan nampaknya tanggal 20 macam ini, wajah tanggal 25 kayak gitu. Biasa-biasa beda ya. Dewa apa nama tu bakso, awak dah pengen, ada sate, awak dah selero, ada roti panas 2000-an, roti awak dah mau. Tak perlulah. Yang susah kita ini selalu memikirkan sesuatu yang di luar diri kita. Awak dah punya bini, masih mikirkan bini ganti, itu jadi masalah. Awak punya lagi, masih memikirkan lagi awak. Aku jangan aku lah. Aku tengok bini ganti itu semangat bini. Itu berarti utak kalau mulai kotor. Bersihkan melalui subuh keliling. Ya biasa-biasa beda. Kadang-kadang kita tuh bukan jahat, itu biasa mau bangun Pak Taufik Hasmuri ceramah di satu LB, dia bilang, aku balik kampung kemarin, katanya, kau kosong kampung kita, mana lah rasanya orang Palembang tak ada transmigrasi, orang Jawa Galuh. Kok aku tengok di kampung balik besok pada sepi, rupanya di sini kan kumpul, rupanya kumpul di situ kan, kumpul di LB itu. Bukan orang Palembang banyak jahat, bukan. Itu LB banyak tertangkap. Jadi biasa-biasa. Orang Jambi banyak itu. Nah, siapa orang Palembang itu memang diajak ke Gurau Pena. Dia sakit gigi, rumahnya bangun. Aduh, sakit lah. Datang orang lewat, daging. Keluar Pak Jenderal. Oh, Bang, ada utak ada kau ni. Orang sakit gigi ni, tak ada utak ni memang. Daging kalau bukan darah. Pokoknya daging kalau. Artinya apa? Sudah. Maka kena semuanya akan dalam catatan wa kullu insanin alzamnahu tahirahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia akan kami kalungkan kitab amalnya pada leher mereka, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kitab kita itu, catatan amal kita nanti dibentang oleh Allah pada hari kiamat. Kita bayyalqahu mansura, sebuah catatan yang terbentang. Lalu kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca olehmu akan kitab amal, cukup kamu sendiri yang menghitung apa. Kemarin kuliah subuh, minggu kemarin ada sampai Jumat, belakang itu. Ada kalau catatan itu kan. Kalau kita membantah, tak perlu lagi CCTV di Allah, dirikan kita sebagai saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa berikan petunjuk itu untuk
diri mereka sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa yang memilih jalan sesat, kesesatan itu karena diri mereka sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, dan kami kata Allah tidak akan mengazab mereka kalau tidak diturunkan sebelumnya seorang rasul. Oleh karena itu teruslah kita menjadi nyaman, hidup kita tenang, biasa. Bu, saya nanya, ibu kalau ngumpul ada tak suka ceritakan suami ibu masing-masing? Dah ya, jantan kok dari ibu. Ustaz kok ada ngumpul kan dia itu. Ayo, ini awak kalau sudah duit sampai ke tangan dia bayarnya ngambil lagi. Ibu ada macam tu dah bu. Bini kau baru lebih kurang aja. Jadi kita sunat dulu suruh sampai ke dia. Kalau dia apa dah tu? Artinya kau sudah. Setiap orang pasti punya masalah dan setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Yang penting masalah kita tidak menjadi masalah bagi orang lain. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Demikian pula saya ceramah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti penyerahan bantuan CSR Bank Jambi oleh Pak Gubernur Jambi kepada pengurus masjid Babul Ihsan. Kepada pengurus masjid kami persilakan untuk menempatkan diri di depan Pak. Pada masjid Babul Ihsan senilai 10 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya setelah penyerahan bantuan desa Bank Jambi ini, mari kita ikuti penyerahan Al-Quran dari DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi kepada pengurus masjid Babul Ihsan. Lanjutkan bersiap-siap anak-anak kami, anak yatim, untuk kepada pengurus masjid untuk menempatkan anak-anak yatim di depan. Nanti pada subuh ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Satu lagi wakili lah bahasanya. Wakili nama. Beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan kepada kita semua sudah diberikan keberkahan. Demikian kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pep, sini Pep. Kami selatan yang jauh mak. Jauh kan ada hilang. Bu piring. Ini orangnya.
jeruk, makan jeruk. Oh iya ada temannya. Iya.